Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah Pasti Berkah. Nah, dari tadi kita masih berbincang-bincang Betul. tentang kecerdasan spiritual. Spiritual. Iya, seru banget ya. Iya. Nih Kak Nisrina, tentang kecerdasan spiritual. Aku tuh kan masih, karena mungkin sekarang tuh Gen Z ya. Jadi Gen Z. Jadinya kayak mungkin mental itu paling ini banget ya, paling hype banget. Mental Iya, health katanya betul, tuh. mental health. Kadang kayak kita tuh ngerasa kalau misalnya udah stres dikit, ini tuh kayak pengen itu, kadang sekarang suka ada yang gores-gores tangan ya Kak Nisrina ya. Self-harm tuh. Betul. Nah Pak Ustadz, cara supaya kita tuh mengurangi itu kayak gimana sih Pak Ustadz? Baik, memang kecerdasan spiritual itu kita butuhkan supaya mental kita itu tadi stabil ya. Betul. Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pola pendidikan, paling penting ini pola pendidikan orang tua ya. Betul. Pola pendidikan orang tua, pola pendidikan di sekolah. Karena ada 3 hal nih yang akan mempengaruhi potensi tadi kejadian tadi itu. 1, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, mungkin broken home dan lain sebagainya, atau kurang komunikasi. Iya, betul. Kemudian yang keduanya lingkungan sekolahnya, karena ada bullying dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan masyarakatnya yang tidak religius. Ini yang paling susah. Jadi bagaimana tuh caranya supaya tidak terjadi hal demikian? Maka setiap elemen ini dari lingkungan keluarga bersinambung dengan lingkungan pendidikan, kemudian bersinambung lagi dengan lingkungan masyarakat atau lingkungan yang lebih luas, yaitu memperhatikan seluruh aktivitas anak kita. Sebab yang Bapak lihat sekarang, anak itu hampir 70% di HP. Semua Betul. itu di HP, sedangkan yang harus kita pupuk kecerdasan spiritual seperti pengajian di sore hari atau pengajian maghrib dan lain sebagainya, ini jarang. Udah mulai berkurang, bukan jarang, udah mulai berkurang kecuali di lingkungan-lingkungan pesantren, lingkungan-lingkungan sekolah yang bernafaskan Islam gitu kan ya. Makanya sekarang ini yang Bapak lihat gitu, karena Bapak juga sebagai praktisi pendidikan, pembiasaan karakter itu sudah mulai diterapkan di sekolah, dari mulai sekolah SD sampai dengan jenjang yang lebih tinggi gitu. Mungkin terasa sama ini Teh Nisrina dan Teh Salsa juga sekarang di sekolah bagaimana Gen Z ya kan? Ya begitu Pak Ustadz. Mungkin lebih relate Kak Nisrina, karena Kak Nisrina tuh sebelumnya dari lulusan ini juga Pak Ustadz, pesantren. Masya Allah. Tabarakallah ya ini lah. Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan tentang lingkungan ya, tentang lingkungan masyarakat aku nih sebagai anak pesantren yang keluar dari pesantren tuh kayak Ustadz kayak shock banget Pak Ustadz, kayak dapat kultur shock di mana-mana. Ya, betul. Entah itu karena temennya nggak suka sholat atau apa. Nah, gimana sih cara kita buat kayak supaya lingkungan gitu lebih positif? Apa yang harus kita lakuin tuh Pak Ustadz? Baik, kalau merubah secara general itu tidak akan mungkin. Iya, betul. Tiba-tiba kita frontal ini harus ini. Emang siapa kita gitu kan? Nah, apa yang kita lakukan? Maka jadilah uswah, jadilah contoh. Jadilah contoh yang baik bagi lingkungan kita. Jadilah orang-orang yang, 2 kuncinya. 1, jadilah uswah yang baik. Yang kemudian kebaikan itu istiqomah. Ya. Mungkin Teh Nisrina yang pernah di pesantren bisa melihat apa yang kita lakukan itu hampir 60% dicontohkan oleh guru kita. Iya, betul Pak. Betul ya? Dari mulai kalau yang pakai cadar mungkin ininya pakai istri kiainya pakai cadar dan sebagainya. Hampirlah 60% yang kita lakukan di pesantren itu, yang Bapak rasakan itu adalah apa yang dilakukan oleh guru-guru kita. Ya, betul. Dan selain dari itu ada pelaturan-pelaturan, 40%-nya pelaturan-pelaturan, tidak boleh berambut gondrong kalau laki-laki dan lain sebagainya. Kedisiplinan, bangun dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa kesokan kita, kepembiasaan kita yang ada di pesantren ketika di masyarakat ini, 1, jadilah uswah. Yang keduanya, tetap istiqomah dengan amalan-amalan kita. Kalaupun dari hijrah, jadi kita jadi anak yang hijrah gitu ya. Minadz-dzulumati ila nur. Tadinya kita tidak pernah melakukan, kemudian hijrah, maka istiqomahlah dalam kehijrahan.
Masya Allah. Gitu, iya begitu ya Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz kalau misalkan orang tua nih, kan tadi juga pendidikan dari gurunya tuh kayak uswah, ngasih contoh yang baik nih Pak Ustadz. Nah mungkin buat para orang tua tuh uswah itu bisa diterapkan atau sangat bisa sekali Pak Ustadz? Bisa diterapkan, bisa juga sangat diterapkan. Karena kan Teh Salsa dan Teh Nisrina ketika terlahir anak itu la ta'lamuna sayya. Ini menunjukkan kepada kefitrahan. Kita berbicara tentang keluarga dulu ya, kefitrahan. Ada satu memang tidak mengetahui apa-apa. Kecerdasan intelektual tidak tahu, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Yang keduanya tidak berdosa. Yang ketiganya sudah memegang tadi spiritual, karena di dalam ruh dikatakan, di alam ruh dikatakan, ruh itu kan ditanya, alastu birabbikum, maka dijawab oleh ruh, qalu bala syahidna, apa engkau beriman kepada Tuhanmu? Maka dijawab oleh ruh, qalu bala syahidna, saya bersaksi. Maka ketika terlahir anak ini, maka keluarga kan yang menjadikan anak ini apa dan bagaimana, itu betul. Keluarga. Betul. Yang membentuk terlebih dahulu ya Ustaz, yang pertama kali. Betul, dan kita tidak bisa meminta untuk menjadi anak siapa. Ya betul. Betul ya. Siapa? Lahir di mana? Siapa? Kalau bisa aku juga mau, Pak Ustadz. Aduh. Gimana ini kalau mamanya nonton ya Pak Ustadz ya? Masya Allah, mama aku. Tadinya mau jadi anak Pak RT katanya. Enggak Pak Ustadz, aku mah. Alhamdulillah Ibu Siti masih tetap di hati ya. Allah, ya Allah. Nih Pak Ustadz, aku mau nanya juga nih Pak Ustadz, kenapa sih penting banget kita buat menyeimbangkan kecerdasan spiritual kita sama kecerdasan lainnya? Sebetulnya bukan menyeimbangkan ya Teh. Sebetulnya mah emosional dan intelektual itu harus berada di bawah spiritual, gitu ya. Kalau seimbang kan berarti 50-50, 30% katanya. Kalau 10%-nya lagi kemana tuh? Nah, gitu. Ya, jadi artinya bahwa kecerdasan spiritual ini akan menjadi kecerdasan yang menjadi balancing antara kecerdasan intelektual dan emosional. Gitu ya. Jadi ketika intelektualnya cerdas, dan Rasul itu wajib kan memiliki sifat patonah. Betul. Kecerdasan Rasulullah itu bukan mahir, bukan pintar, tapi cerdas. Cerdas itu kan berarti mampu menjadikan dirinya sebagai mampu kaditu kadilah cek bahasa Sunda namanya kecerdasan, mampu memanfaatkan waktu, mampu mengambil keputusan dalam hal apapun. Maka jadi kecerdasan spiritual itu harus mampu menjadikan kecerdasan intelektual ataupun emosional ini menjadi seimbang. Masya Allah. Dasar dari semua kecerdasan mudah-mudahan. Amin, amin. Nah Pak Ustadz nih, kalau misalkan kecerdasan spiritual itu berkontribusi nggak buat pengembangan kepemimpinan yang efektif? Pasti nih. Pasti. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil dia sudah memiliki sifat jujur. Iya. Ketika beliau menjadi Rasul dan pindah ke Madinah, maka beliau menjadi pemimpin negara dan pemimpin agama. Jadi seharusnya orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual ini seharusnya para pemimpin kita harus memiliki kecerdasan spiritual yang lebih sebetulnya. Lebih dari kita. Lebih dari siapapun lah gitunya. Karena kan kalau tadi berbicara tentang pemimpin, penting untuk memimpin ya memang harus. Karena ketika menjadi pemimpin kita akan menjadi peka kebutuhan kita ini apa sih? Ya. Anak buah kita kenapa berbuat seperti ini? Karyawan kita kenapa seperti ini? Masih cocok tuh lamun sakit kan seperti ini. Iya, memanage ya Pak Ustadz. Tapi buat diri sendiri aja, buat memimpin diri sendiri kayak aku nih masih susah kayak harusnya tuh aku bangun jam segini Pak Ustadz, tapi aku tuh malah teledor gini-gini. Nah itu tuh gimana Pak Ustadz supaya jadi bisa manage gitu? Ya itu mah kedisiplinan yang sebetulnya mah. Kedisiplinan. Ya. Jadi berkaitan dengan kecerdasan spiritual ini, maka kita harus mampu memanage diri kita dalam hal membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih disiplin. Karena ibadah-ibadah itu kan ada waktunya sebetulnya, menunjukkan perlunya kedisiplinan.
Sholat duhur ada batas waktunya, saum ada batas waktunya, zakat ada batas nominalnya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai anak-anak muda, berusaha untuk menjadi orang-orang yang bisa mendisiplinkan diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu menjadikan kecerdasan spiritual menjadi sesuatu yang bisa menyeimbangkan diri kita. Gitu, Masya Allah sekali. Pak Ustadz, kadang kan kita tuh susah ya Pak Ustadz karena faktor lingkungan misalnya betul, nih. Betul. Apa nih? Curhat lagi, aduh. Misalnya Pak Ustadz seneng ngerumpi ya Pak Ustadz jadinya. Kita kan sekarang misalnya nih contohnya mungkin kakak Nisrina misalnya posisinya mungkin hijabnya sekarang kan asalnya misalnya tertutup banget misalnya segini, tapi karena faktor lingkungan nih, di lingkungan kan kadang ada lingkungan yang kalau ngelihat orang yang tertutup banget tuh kayak loh kok gitu gitu Pak Ustadz ya. Sekarang tuh ada yang kayak gitu. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh tetap istiqomah gitu, kita tetap gak peduliin gitu lingkungan kita nih. Tapi Pak Ustadz ya jangan dulu dijawab ya Pak Ustadz ya. Nah teman-teman atau pemirsa sekalian, jangan kemana-mana dulu. Tapi iya lupa juga aku. Buat pemirsa di rumah yang mau tanya-tanya ke kita nih, boleh hubungi media sosial kita atau hubungi kita di 0813 9447 7912. Nah buat itu jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, pasti berkah.